Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal jami'in muslimin sahabatan kiraman tabi'in. Syekh bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Al-Ma'ruf fi Bani Qasim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini memasuki 3 Ramadan, PAC Ansor Kecamatan Grogak mengadakan pengajian secara online. Marilah kita bersama-sama meramaikannya. Dalam hal ini kami di sini akan membacakan sebuah kitab Fathul Qoribul Mujib tentang pembahasan puasa. Mudah-mudahan apa yang nantinya kami sampaikan menjadi manfaat, tambahan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami ay kitabu bayani ahkamis siyami. Di sini kita akan membahas menjelaskan tentang hukum-hukumnya berpuasa. Wahwa adapun puasa itu wassaumu masdarani, ialah diambil dari masdar keduanya, asyam dan lafadz saum, keduanya itu sama-sama berbentuk kalimat masdar. Ma'nahuma lughatan, keduanya memiliki arti baik itu saum atau siam, itu secara bahasa berarti al-imsaku, yakni menahan apapun. Itu artinya adalah asyam atau saum secara bahasa. Wa syar'an, namun arti puasa itu secara syariat Islam apa? Imsaku an mufattirin biniyatin makhsusatin. Di sini mufattirin, bukan muftirin tapi mufattirin, dibaca fathah fa-nya wa tasydid ta'i al maksurati, yakni fa-nya dibaca fathah, ta-nya diberikan tasdid dan dikasrohkan menjadi mufattirin. Apa arti puasa itu secara syara'? Yakni imsaku an mufattirin, yakni menahannya kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan cara apa kita menahannya itu? Biniyatin makhsusatin, yakni dengan menggunakan niat yang khusus. Kapan itu kita menahannya? Jami'a naharin, yakni sepanjang siang hari. Qabilin lis-saumi, yakni orang yang menerima, yang diterima untuk berpuasa. Baik siapa saja, min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin, baik itu dari orang muslim yang berakal dan suci. Sucinya itu min haidin wa nifasin, dia tidak dalam keadaan haid dan tidak sedang keadaan nifas. Jadi
Puasa secara syariat Islam itu adalah menahannya diri kita dari sesuatu yang membatalkan dengan menggunakan niat yang tertentu di sepanjang hari bagi orang yang berpuasa, seorang muslim yang berakal. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat. Wa syaraitu wujubis siyami thalathatu asya'a wa fi ba'di nusahi arba'atu asya'a. Wa syaraitu wujubis siyami, syarat-syarat wajibnya berpuasa itu thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Namun wa fi ba'di nusahi, dan di sebagian redaksi yang lain mengatakan arba'atu asya'a, yakni ada 4 perkara. Apa saja 4 syarat atau 3 syarat wajibnya kita melaksanakan puasa itu? Yang pertama, al-islamu. Orang selain Islam tidak bisa melaksanakan puasa. Namun apakah boleh orang non-muslim atau selain orang Islam itu melaksanakan puasa? Boleh, namun bukan puasa seperti yang kita laksanakan untuk ibadah. Tetapi puasa yang dilakukan orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang selain orang Islam adalah puasa ketika dia contohnya nih, untuk melaksanakan operasi. Kadang-kadang seseorang itu dianjurkan oleh dokter untuk tidak melaksanakan makan, makanya disuruh puasa. Makanya bahasa puasa ini menjadi bahasa yang lumrah digunakan di ilmu kedokteran. Kenapa? Sudah terkenal dan mendunia bahasa puasa itu. Makanya ketika ada orang yang mau operasi selain non-muslim, ayo silahkan puasa dulu. Padahal dia bukan Islam, sedangkan syarat wajibnya melaksanakan puasa adalah orang Islam. Tetapi dia tidak seperti kita. Kalau kita melaksanakan puasa mendapatkan pahala. Kalau mereka hanya untuk tidak makan dan tidak minum. Itu syarat yang pertama, yakni Islam. Yang kedua, wal bulughu. Syarat yang kedua wajibnya berpuasa adalah al bulugh, yakni baligh. Orang yang sudah baligh itu sudah wajib melaksanakan puasa. Karena di sini wajib. Jika dia tidak melaksanakan ibadah puasa, maka dia dosa. Kenapa? Nilai puasa atau pahala puasa itu kembali kepada diri seseorang masing-masing. Bagaimana kalau ada anak yang belum balik melaksanakan puasa, apakah boleh? Ya jelas, insya Allah boleh. Karena apa? Kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil agar terbiasa melaksanakan puasa. Mungkin orang tua kadang-kadang memberikan reward kepada anak-anaknya yang masih belum balik. Ayo nak, kita belajar puasa nanti ketika lebaran. Nah ini, ketika lebaran akan ayah atau bunda akan belikan baju lebaran. Pastinya mereka semangat. Apakah tetap anak itu mendapatkan pahala? Insya Allah. Kalau masalah pahala, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Itu syarat yang kedua, yakni baligh. Yang ketiga, wal aqlu, yakni syarat wajibnya berpuasa, yakni
yang ketiga berakal. Jadi orang yang tidak berakal, yakni orang junun, orang yang gila, itu tidak mendapatkan taklif kewajiban untuk melaksanakan puasa karena sudah hilang akal sehatnya. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang. Kalau makan memang bisa menahan diri untuk tidak makan, bisa, tetapi akalnya terganggu, kesehatan akalnya terganggu. Oleh karena itu, orang yang gila atau hilang akal maka tidak wajib melaksanakan puasa. Syarat yang keempat, wal qudratu ala siyam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah syarat wajibnya mampu melaksanakan puasa. Karena kita melaksanakan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Wahada huwa sakitu ala nuskhati thalathati. Nah, bagian yang keempat ini wal qudratu ala saumi. Syarat yang keempat wal qudratu ala saumi ialah gugur di sebagian redaksi. Berarti ada yang mengatakan syarat wajibnya puasa itu ada 3, ada yang mengatakan syarat wajibnya itu 4. Kenapa? Insya Allah ketika kita sudah berniat, insya Allah semua orang yang berniat puasa mampu melaksanakan. Nah, namun kejadiannya nanti di pertengahan jalan, walaupun mereka nanti keadaan sakit atau bagaimana, bisa dibatalkan karena itu semua adalah rukhsah atau diberikan keringanan bagi kita. Fala yajibu shaumu ala adadi dzalik. Nah, oleh karena itu, fala yajibu shaumu, maka tidaklah wajib berpuasa ala adadi dzalik. Orang yang tidak memiliki syarat-syarat tersebut, dia bukan orang Islam, dia tidak balik, dia tidak berakal, maka tidak wajiblah orang tersebut melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardu-fardunya puasa. Fardu-fardunya puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Apa saja yang 4 itu? Ahaduha an-niyatu, yang pertama jelas. Setiap perkara kita dimulai dengan membaca niat. Di mana kita membaca niat? Bil lisan, namun tempatnya bil qalbi, yakni di hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadhana aw nadhran fala budda iqa'un niyati lailan. Fa in kana shaumu fardhan, andai kata kita melaksanakan puasa fardu ka ramadhana, seperti bulan puasa di bulan Ramadan, au nadhran, atau puasa nadar, bagaimana? Fala budda, maka orang yang berniat itu harusnya apa? Min iqa'in niyati, ialah melaksanakan, menjatuhkan niat, membaca niat itu kapan? Lailan, di malam hari. Karena kita puasa ini niat beda dengan niat di dalam sholat. Kalau sholat ketika pekerjaannya bersamaan dengan pekerjaannya. Beda halnya dengan puasa. Puasa besok dilaksanakan, sekarang malamnya kita berniat, itu ya. Apakah? Nah, beda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kita boleh andai kata lupa, kita membaca niat di malam hari, bolehlah kita berniat di siang hari. Kalau kalau puasa wajib itu tidak sah nanti puasa kita, karena waktu itu ada
Nabi Muhammad ketika pulang dari perjalanan, beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, apakah ada makanan?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, di rumah sama sekali tidak ada makanan." Akhirnya ya sudah, beliau melaksanakan puasa sunnah. Nah, jadi wajiblah seorang yang akan melaksanakan puasa wajib atau puasa nazar itu melaksanakan niatnya di malam hari. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumi Ramadan fi shaumil fardi ka Ramadhana, dan wajib at-ta'yinu menjelaskan fi shaumi, menjelaskan puasanya, menjelaskan puasa fardunya ka Ramadhana seperti melaksanakan puasa fardu Ramadan. Jadi kita jelaskan ketika kita puasa, membaca niat, jelaskan niat puasanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani. Nah, kita puasa fardu Ramadan, atau kita puasa nazar, sebutkan, jelaskan nazarnya kita karena sama-sama puasa fardu. Nah, wa akmalun niyati shaumihi an aqula sakhsu, paling sempurnanya seseorang yang berpuasa berkata, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, lafaz atau teks niat yang sempurna, wa akmalun niyati shaumihi, paling sempurnanya bacaan lafaz niat, yakni nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, karena kita berniat untuk puasa Ramadan, puasa fardu di bulan Ramadan. Wathani, yang kedua, syarat fardu-fardunya puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, yakni menahan diri kita dari makan-makan dan minum. Wa in qala al-ma'kulu wal mashrubu, sekalipun yang dimakan itu sedikit, yang diminum juga sedikit. Menahannya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak sampai 24 jam kita menahan makan dan menahan haus kita, tidak. Kita tidak disiksa, tetapi perut kita, lambung kita dilatih. Kita makan pindah saja. Nah, ini puasa kita pindah makan. Pindah waktu makan. Wa in qala al ma'kulu wal mashrubu, sekalipun sedikit yang kita makan dan yang kita minum, inda ta'ammudi, ketika dalam keadaan sengaja. Nah, di sini bagaimana fa in kala nasian au jahilan, bagaimana andai kata ada ketika seseorang yang berpuasa itu makan nasian dalam keadaan berpuasa, au jahilan, atau dia nggak tahu, dia, bagaimana? Lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Dengan catatan, namun di sini dengan catatan, ingkana qariba ahdi bil islami au nasya'a ba'idan anil ulama'i. Catatannya bagaimana? Ingkana qariba ahdil islami, ingkana, jika seseorang itu qariba ahdil islami, di masa masuknya dia menjadi seorang muslim, atau nasya ba'idan anil ulama, atau dia hidup jauh dari ulama. Alhamdulillah di desa kita sudah banyak yang namanya ulama.
tidak mungkin sampai kita tidak tahu tentang yang namanya bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka puasanya bisa batal. Wa illa afaro. Nah, di sini dikatakan wa illa, dan jika dia tidak jauh dari para ulama, atau dia baru Islam, atau dia bukan mu'allaf, aslinya memang sudah dari lahir Muslim, afaro, maka bisa menjadi konsekuensi batallah puasa itu. Kenapa? Sebelum di bulan Ramadan mereka sudah mendapatkan pelajaran tentang ibadah puasa. Oleh karena itu, makanya kita sebagai seorang manusia diwajibkan thalabul ilmi. Yang selanjutnya watsalitsu, yakni yang ketiga adalah ini khusus untuk orang dewasa. Al-jima'u amidan, ya. Watsalitsu al-jima'u amidan wa amal jima'u nasiyan fakal akla nasiyan. Nah, fardu-fardunya puasa yang selanjutnya yang ketiga adalah menahan dirinya kita dari bersenggama amidan, secara sengaja. Wa amal jima'u nasiyan fakal akla nasiyan. Bagaimana andai kata kita bersetubuh secara lupa? Andai kata nih ada mungkin ya orang bersetubuh tetapi dia dalam keadaan lupa bahwa hari itu dia melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana konsekuensi kalau ada seseorang yang bersetubuh, bersenggama, berhubungan suami istri dalam keadaan lupa, padahal dia dalam keadaan berpuasa? Lupanya itu lupa dalam keadaan puasa, bukan lupa jimanya ya, tetapi lupa ketika dia puasa. Oh iya, kok hari ini saya puasa, kok saya melaksanakan kegiatan kayak begini. Nah, bagaimana hukumnya? Fakal akla nasian, maka hukumnya seperti orang yang makan dalam keadaan lupa. Jadi puasanya tetap jalan. Kalau makan dalam keadaan lupa kan tidak batal. Ya, yang selanjutnya warabi'u ta'ammudul qai'i, yakni menyengaja untuk muntah. Nah, karena orang-orang itu kadang ada yang ketika batuk-batuk atau sengaja mau dimuntahkan, tangannya ketika masuk seperti ini sengaja dimuntahkan, sengaja muntah dia. Falau ghalabahu al-qai'u lam yubtil shaumuhu. Andai kata muntahnya itu mendominasi, artinya dia tuh muntah tetapi dia tidak sengaja, lam yabtul shaumuhu, maka puasanya itu tidak batal. Nah, itu adalah 4 perkara fardu-fardunya puasa yang harus kita lakukan, yakni yang pertama membaca niat, yang kedua menahan diri kita dari makan dan minum, menahan diri kita dari perbuatan bersenggama dengan istri kita di siang hari, dan yang ketiga jangan sampai kita wajiblah kita untuk menahan ketika kita batuk, jangan sampai menyengaja untuk muntah. Nah, itu adalah wajibnya kita
fardu-fardunya orang yang berpuasa. Yang selanjutnya, walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyrat asya'a. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan seseorang berpuasa ada 10 perkara. Ahaduha wa thaniha, yang pertama dan yang kedua adalah ma wasala amdan ilal jaufi al munfatihi au ghairil munfatihi. Yang pertama dan yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan seseorang itu berpuasa adalah sampainya sesuatu, ma wasala amdan, sampainya sesuatu yang dilakukan secara sengaja, sampai kemana? Ilal jaufi al munfatihi, ke jauf, ke lubang yang terbuka, au ghairil munfatihi, atau lubang yang tidak terbuka. Kal wusuli min ma'munatin ila ra'si, seperti sampainya obat yang luka yang ada di kepala. Wal muradu, nah, apa maksudnya yang di sini dimaksud? Wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Nah, maksudnya ma wasala amdan ila jaufi di sini adalah menahannya seseorang yang berpuasa an wusuli ainin, dari sampainya sesuatu benda ila ma yusamma jaufan, sesuatu yang dikatakan lubang, karena kita memiliki beberapa lubang yang bisa sampai ila jauf, lubang mata, telinga, hidung, mulut. Nah, ketika seperti itu, maka ada sesuatu yang masuk ke lubang tersebut, salah satu lubang tersebut, maka bisa berpotensi membatalkan puasa kita. Wa tsalitsu al-huknatu fi ahadis sabilaini. Yang ketiga adalah al-huknatu, yakni suntik atau memasukkan obat fi ahadis sabilaini, di dua jalur, yakni jalur apa saja? Wahya dawaun qanu bihi al-maridu fi kubulin au duburin, yakni memasukkan obat, seseorang yang sakit memasukkan obat melalui kubul, jalur depan maupun jalur belakang kubul atau dubur. Karena kan sekarang ada obat yang dimasukkan melalui dubur. Nah, ketika orang sakit panas, ada obat tusuk yang dimasukkan ke dalam dubur. Nah, hal seperti itu bisa berpotensi membatalkan puasa kita, karena melalui al-jauf, melalui lubang, melalui dua jalan, yakni kubul dan dubur. Nah, di sini ada perbedaan pendapat tentang suntik. Nah, bagaimana andai kata ketika berpuasa kita melaksanakan suntik? Nah, sekarang kan karena ada yang melaksanakan vaksin di bulan Ramadan, apakah puasa saya batal nanti melaksanakan vaksin di bulan Ramadan? Nah, ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan tidak batal, yang kedua mengatakan batal. Nah, yang pertama tidak batal, yang kedua batal karena masuk ke otot. Yang pertama mengatakan tidak batal karena apa? Karena tidak masuk ke al-jauf, tidak masuk ke dalam lubang seperti hidung, seperti mulut, seperti telinga, itu kita tidak masuki. Nah, yang mengatakan batal
karena melalui otot-otot saraf yang nantinya masuk ke dalam lambung. Itu menurut pendapat para ulama. Namun bagaimana kita bisa ikhtiyat, kita bisa berhati-hati, pilih salah satu yang mana menjadi keyakinan kita. Kalau memang kita yakin nomor satu tidak membatalkan puasa, boleh. Kalau memang kita hati-hati sekali, boleh kita juga mengambil pendapat yang membatalkan puasa. Karena kita tidak di dalam Islam ketika mengambil hukum tidak usah sampai memberatkan kepada si pelakunya agar tidak menyusahkan diri kita sendiri nantinya. Kemudian yang selanjutnya warabi'u al-qai'u amdana. Yang ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa muntah dengan sengaja bisa saja dilakukan dengan cara memasukkan jari-jarinya ke tenggorokan, kemudian muntah, atau batuk, dibuat batuk-batuknya itu dibuat, akhirnya muntah dengan sengaja, dikeluarkan apa isi perutnya itu melalui muntahnya. Maka hal seperti itulah yang membatalkan puasanya. Fa'ilam yata'ammad, andai kata seseorang itu tidak sengaja melaksanakan muntahnya itu tidak sengaja, mungkin dia dalam keadaan mabuk naik mobil, mabuk naik kapal, mabuk naik pesawat, otomatis dia langsung muntah, maka hal tersebut lam yubtil saumuhu, maka puasa orang seperti itu tidak batal. Cukup dikumur-kumur, hilangkan bekas-bekas muntahnya agar tidak ada yang tersisa di mulut. Itu saja sudah cukup. Yang selanjutnya wal khamisu al-wat'u amdan fil farji. Yang kelima adalah melaksanakan perbuatan bersenggama amdan secara sengaja. Dia sudah tahu di bulan Ramadan, ya mungkin karena sudah tidak tahan, langsung melaksanakan, melihat ya sudah seperti itu, sengaja dia melaksanakan senggama, maka bisa membatalkan yang namanya puasa. Fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa. Namun di sini dikatakan fala yafturu, tidaklah batal katanya. As-shaimu, seseorang yang berpuasa, bil jima'i, dengan sebab bersenggama, nasiyan, dalam keadaan lupa. Nah, andai kata dia tidak dalam keadaan lupa, lupanya itu dalam tanda kutip lupa dalam keadaan berpuasa, bukan lupa bersenggama, tapi lupa sedang berpuasa. Maka ketika seperti itu puasanya tidak batal. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa orang yang melaksanakan jima dalam keadaan lupa sama halnya seseorang yang lupa makan. Kal akli nasian, makan dalam keadaan makan dia lupa. Pas puasa. Yang selanjutnya wasadisu al-inzalu wa huwa khurujul mani an mubasharatin bila jima'in muharraman. Yang keenam yakni mengeluarkan mani, khurujul mani mubasharatan, secara bersentuhan kulit, bila jima'in atau bila jima'in muharraman, yang jima muharraman yang diharamkan.
Seperti apa mengeluarkan mani yang diharamkan di sini? Ka ikhrajihi biyadih, yakni mengeluarkan maninya itu biyadih, dengan menggunakan bantuan tangannya. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Karena kadang-kadang seseorang yang sudah tidak kuat nahan, di otaknya sudah memuncak, dia emosinya sudah melonjak, tangannya lah dipakai alat untuk memuaskan birahinya. Nah, seperti itu. Maka hal seperti itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya, au ghairu muharramin, atau ada juga mengeluarkan mani ghairu muharramin tapi tidak haram. Nah, seperti apa mengeluarkan mani tetapi tidak haram? Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi. Nah, ini meminta bantuan dengan tangan istrinya mengeluarkan maninya. Si suami ini sudah tidak tahan, si istri disuruh untuk ya mohon maaf, mengelus-ngelus. Akhirnya keluarlah si mani ini. Maka itu juga membatalkan puasanya, tetapi tidak diharamkan karena sudah sah menjadi suami istri. Au jariyatuhu, atau budak perempuannya. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada budak. Zaman sekarang yang ada pekerja rumah tangga, bukan budak. Nah, sekarang sudah semuanya sudah merdeka. Yang selanjutnya wasabi'u ila akhiril asyrati, yang selanjutnya adalah yang dari yang ke-6, dari yang ke-7 sampai yang ke-10. Apa? Al-haidu wan nifasu wal junudu war riddatu, yakni haid, nifas, gila dan murtad. Itu semuanya membatalkan puasa. Orang yang haid tidak bisa melaksanakan puasa. Orang yang nifas tidak bisa melaksanakan puasa. Orang yang gila pun atau sudah hilang akalnya tidak bisa melaksanakan puasa. Waridatu, dan orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam itu tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena telah kita ketahui syarat wajibnya kita melaksanakan puasa, yakni Islam, baligh dan berakal. Orang-orang yang seperti tadi yang sudah gila atau murtad keluar dari Islam, maka tidak wajib melaksanakan puasa. Famata tara'a syai'un minha, dan ketika hal-hal tersebut terjadi di pertengahan fi asna'i shaumi abtalahu, maka puasanya menjadi batal. Contoh nih, seorang wanita sudah melaksanakan puasa, kemudian ketika sholat duhur atau sebelum sholat duhur dia datang bulan atau haid, maka puasanya batal. Atau orang yang murtad, ketika dia puasa kemudian imannya lemah, lalu dia masuk agama yang lain, keluar dari Islam, maka otomatis puasanya menjadi batal. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang hukum-hukum dari puasa. Mungkin kami cukupkan sekian dari kami. Mohon maaf apabila nantinya ada penjelasan-penjelasan kami yang kurang begitu berkenan di hati sahabat-sahabat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya dari Allah,
salah datangnya dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?